Halo, hari ini aku mau membacakan satu buku cerita yang berjudul Masa Kanak-kanak Yesus. Semuanya dengarkan ya. Masa Kanak-kanak Yesus. Ketika Yesus masih bayi, ayah dan ibunya harus membawanya pergi dari Betlehem, tempat di mana ia dilahirkan. Karena Raja Herodes yang jahat telah memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki di Betlehem dan sekitarnya. Mereka melarikan diri bersama anak itu dan tidak kembali ke Israel sampai seorang malaikat memberitahu mereka bahwa keadaan sudah aman. "Bangunlah," kata malaikat itu. "Pergilah ke Israel, karena raja yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Maka Maria dan Yusuf mengepak barang-barang mereka, menaruhnya di atas keledai kecil mereka dan kembali ke Israel. "Kita akan pergi ke kota Nazaret," kata Yusuf. "Saudara-saudara kita tinggal di sana dan kita akan hidup bahagia di sana." Maka tibalah mereka di Nazaret dan mereka tinggal di atas lereng bukit hijau. "Sekarang kita sudah sampai di rumah lagi," kata Maria girang. "Lihatlah, rumah putih kecil yang bersinar terkena sinar matahari. Kita akan tinggal di salah satu rumah itu, suamiku. Dan Yesus kecil akan dibesarkan di sini serta membantumu di bengkel kayu." Maka Yesus dibesarkan di salah satu rumah putih di atas lereng bukit. Di rumah kecil ini, Yusuf mendirikan bengkel kayu. Baik Maria maupun Yesus senang mendengarkan bunyi palu dan gergaji. Yesus sering pergi ke bengkel dan mengamati ayahnya bekerja. Kadang-kadang ia mengangkat palu yang berat dan bermain dengan paku-paku. "Suatu hari, aku akan membantumu, ayah," katanya kepada Yusuf. "Aku juga akan menjadi seorang tukang kayu." Yesus melakukan semua pekerjaan yang dilakukan anak-anak lain. Ia mengambil air kendi dari dalam sumur. Ia juga mengelilingi lereng bukit dan memetik bunga untuk ibunya. Ia bercakap-cakap dengan para gembala dan mendengarkan dongeng-dongeng mereka. Ia bermain dengan domba-domba, mendengarkan burung bernyanyi, dan memperhatikan petani menabur bibit di ladangnya. Ibunya menceritakan banyak kisah kepadanya. Ia tahu cerita tentang Nabi Nuh dan Bahtera, serta Daniel di dalam gua singa. Maria mengajarinya untuk mematuhi perintah Allah dan berdoa kepadanya setiap hari. Yesus mendengarkan dengan antusias dan melakukan segala sesuatu yang diajarkan ibunya. Pada waktu Yesus sudah cukup besar, ia pergi ke sekolah. Ia harus belajar di sekolah dan mempelajari hukum Allah. Hukum Allah telah ditulis oleh ahli Taurat Yahudi. Mereka menulis semua hukum, baik mengenai tata cara kehidupan maupun hukum agama. Tata cara kehidupan mengajarkan manusia bagaimana mereka harus mencuci sebuah piring dan cara mereka berpakaian, serta hal-hal semacam itu. Ketika Yesus melihat bahwa kadang-kadang orang lebih mementingkan melakukan hal-hal kecil dengan benar daripada melakukan hal-hal besar seperti berbuat baik dan mengasihi sesama manusia, ia menjadi bingung. Tentu lebih baik menjadi Sarah yang tinggal di kaki bukit dan selalu membantu siapa saja yang berada dalam kesulitan, walaupun ia lupa akan tata cara kehidupan, daripada menjadi Yohanes yang tidak pernah lupa akan aturan kehidupan tetapi bersikap tidak adil dan kasar sepanjang masa, pikir Yesus. Ketika Yesus berumur 12 tahun, tiap-tiap tahun bangsa Yahudi merayakan hari raya Paskah. Mereka pergi merayakan ke Yerusalem, tempat bait Allah yang indah berada. Yusuf dan Maria juga suka pergi ke sana.
"Apa yang kalian lakukan di sana?" tanya Yesus. "Di sana akan diadakan pertemuan dan pelayanan," jawab Maria. "Dan kita akan bertemu banyak orang dan berjumpa dengan kawan-kawan lama. Saat itu merupakan saat yang menggembirakan dan membahagiakan. Saat engkau berumur 12 tahun, kami akan mengajakmu ke sana." Maka pada waktu Yesus berumur 12 tahun, ibunya menepati janjinya. "Engkau boleh ikut pergi bersama kami," kata ibunya. "Engkau sudah besar sekarang, engkau telah belajar hukum Allah, dan sudah saatnya engkau pergi ke bait Allah bersama kami. Engkau harus berjanji untuk mentaati hukum yang berlaku." Betapa sangat menggembirakan memikirkan perjalanan jauh seperti itu. Yesus telah mendengar begitu banyak hal tentang Yerusalem dan bait Allah, dan sekarang ia akan benar-benar melihatnya. Hari Paskah pun tiba dan Yusuf serta Maria siap untuk berangkat. Yusuf menutup pintu rumahnya dan tersenyum melihat wajah gembira Yesus. Anak-anak yang lain juga pergi, mereka berlari mengejar Yesus. "Berjalanlah bersama kami," teriak mereka. "Kemarilah." Perjalanan melintasi bukit dan daratan menuju Yerusalem itu sangat indah. Hari-hari yang dilalui begitu menggembirakan, dan malam bahkan menjadi lebih gembira. Mereka membuat api unggun, memasak, serta menyanyikan lagu-lagu tradisional dan kebangsaan. Akhirnya mereka sampai di Yerusalem dan pergi ke bait Allah. Yesus berdiri dan memandang bangunan indah itu. "Inilah rumah Allah Bapakku yang di surga," pikirnya. "Aku akan masuk ke dalam rumahnya." Yesus diajak masuk ke dalam bait Allah. Allah merasa begitu dekat dengannya. Ia duduk di tengah-tengah ahli Taurat dan mereka mengajarinya hukum Allah. "Sekarang engkau harus bersikap dewasa," kata mereka. "Engkau harus mentaati semua hukum Allah." Akhirnya hari raya Paskah pun berlalu. Sudah saatnya mereka pulang ke rumah. "Betapa senangnya berjumpa dengan kawan lama lagi," kata Maria. Dan alangkah indahnya pulang ke rumah lagi. Maria tidak melihat Yesus sepanjang hari itu. Ia bertanya-tanya dalam hati, di mana Yesus berada? Barangkali ia bersama anak-anak yang lain. Ia pasti akan datang dan mencari kita saat kita berkemah malam ini, pikirnya. Tetapi malam telah datang dan Yesus tidak ada. "Kita harus mencarinya, Yusuf," kata Maria dengan cemas. "Pergi dan tanyakanlah anak-anak yang lain, apakah mereka tahu di mana ia berada." "Tidak," jawab anak-anak itu. "Kami tidak melihatnya sama sekali. Tak seorang pun melihatnya sejak mereka meninggalkan Yerusalem." Maria dan Yusuf menjadi sangat khawatir. "Kita akan kembali ke Yerusalem," kata Yusuf. Maka mereka kembali ke sana. Tetapi tetap saja mereka tidak bisa menemukan Yesus. Selama 3 hari mereka pergi mencari ke sana kemari, menanyakan setiap orang yang mereka jumpai dengan pertanyaan yang sama. "Apakah Anda melihat putra kami yang bernama Yesus? Hanya tinggal satu tempat yang belum kita datangi," kata Maria. Akhirnya, "Dan tempat itu adalah bait Allah. Ia menyukai bait Allah, barangkali ia kembali ke sana lagi." Mereka pergi ke bait Allah dan menemukan Yesus di sana. Selama ini ia telah berada di dalam bait Allah. Ia telah bertemu orang Farisi, orang yang lebih tahu tentang hukum Yahudi daripada orang lain di sana. Ia mengajukan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak tahu jawabannya. Mereka heran pada anak muda tersebut yang tahu begitu banyak hal tentang hukum Allah. Mereka menahannya selama berjam-jam, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Yesus melupakan yang lain kecuali bahwa pada akhirnya ia telah menemukan apa yang ingin diketahuinya. Ia merasa begitu dekat dengan Bapa di dalam bait Allah. Di dalam bait Allah ia adalah milik Allah, bukan milik Yusuf dan Maria. Kemudian tiba-tiba ia melihat orang tuanya mendekat, memandangnya dengan cemas. Maria menghampirinya, memeluknya dengan sukacita. "Anakku," katanya,
Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Ayah dan ibumu telah mencarimu kemana-mana. Kami cemas sekali." Yesus terkejut. "Tidakkah kamu tahu di mana aku berada?" tanyanya. "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku dan mempelajari hal-hal yang harus kuketahui." Lalu ia pulang ke Nazaret bersama Maria dan Yusuf. Ia tetap diasuh orang tuanya dan mematuhi semua perintah mereka. Ia tinggal di Nazaret membantu ayah dan ibunya. Sampai ia tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Tetapi ia sering merenungkan semua hal yang telah dipelajarinya di dalam bait Allah sampai waktunya tiba untuk tampil sebagai anak Allah. Terima kasih.